Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal ngebongkar salah satu game yang jadi patokan baru di dunia virtual reality, Half-Life Alyx. Ini bukan cuma sekedar game loh, tapi lebih kayak studi kasus yang brilian banget tentang gimana desain interaksi yang cerdas bisa bikin kita ngerasa benar-benar ada di dalam dunianya. Nah, kita mulai dari pertanyaan ini dulu deh. Apa sih yang bikin dunia virtual itu terasa hidup? Apa karena grafisnya yang super realistis atau ceritanya yang dalam? Ternyata, menurut Valve, jawabannya itu jauh lebih dari itu. Kuncinya ada di bagaimana kita sebagai pemain berinteraksi sama dunia itu. Dan percaya atau enggak, game yang sekarang kita puji-puji ini awalnya tuh nggak langsung sempurna. Jauh dari itu malah. Di fase-fase awal pengembangannya, tim Valve justru pusing 7 keliling ngadepin masalah-masalah mendasar yang bikin pengalaman mainnya tuh aneh, kaku, dan bahkan bikin nggak nyaman. Oke, sekarang kita bedah satu persatu masalahnya. Jadi, ada 4 rintangan utama yang harus dilewatin Valve biar bisa menciptakan pengalaman VR yang mulus dan bikin kita benar-benar tenggelam di dalamnya. Ini adalah inti dari tantangan desain mereka. Yang pertama, dan ini mungkin yang paling dasar banget, adalah interaksi yang rasanya nggak alami sama sekali. Coba bayangin, kalian ada di ruangan virtual yang kelihatannya nyata banget, tapi buat ngelakuin hal simple kayak ngambil botol di atas meja aja susah setengah mati. Jadi para tester awal itu benar-benar frustrasi. Mereka susah payah buat ngambil barang. Kontrolnya tuh rasanya aneh dan nggak intuitif. Terus gerakan tangan mereka di dunia nyata sama di dalam game itu nggak nyambung. Wah, ini benar-benar ngerusak suasana kan? Selanjutnya, masalah paling klasik di dunia VR, motion sickness atau mabuk gerak. Ini nih musuh bebuyutan dari semua pengalaman VR yang nyaman, dan Valve harus nemuin cara buat naklukin si monster ini. Efeknya tuh bukan main-main loh, beneran kerasa di badan. Jadi, waktu pemain gerak-gerak di dunia virtual, otak mereka jadi bingung. Kenapa? Soalnya mata kita ngelihat kita lagi jalan atau lari, tapi badan kita diam aja. Hasilnya, kepala keliengan, mual, disorientasi, rasanya nggak karuan. Pengalaman main jadi ancur total. Masalah ketiga, gamenya itu kayak diem aja. Nggak ngasih jawaban ke pemain. Bayangin deh, kalian nyoba ngelakuin sesuatu tapi nggak tahu itu berhasil apa enggak. Bingung banget kan jadinya? Nah, intinya gini. Tanpa umpan balik atau feedback yang jelas, pemain jadi nggak percaya diri. Mereka jadi ragu-ragu terus. Ini amunisinya udah kambil belum ya? Tombolnya udah kepencet kan? Kalau serba nggak pasti begini, main game bukannya jadi seneng, malah jadi capek dan lambat. Dan yang terakhir, ini ironis banget. Dunia 3D yang super detail itu justru malah jadi masalah baru. Masalahnya adalah terlalu banyak pilihan. Lingkungan yang penuh sama barang-barang interaktif malah bikin pemain kewalahan. Ketika semua benda di sekitar kalian itu bisa dipegang atau dipencet, fokus jadi susah banget. Pemain jadi bingung harus mulai dari mana yang penting, mana yang cuma hiasan. Ini bikin otak kita jadi kerja keras. Dan akhirnya kenikmatan bermainnya jadi berkurang. Oke, kita udah lihat semua masalahnya yang bikin pusing kepala. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling memuaskan. Gimana Valve dengan sangat jeniusnya menyelesaikan semua tantangan ini. Yuk kita lihat gimana mereka mengubah frustrasi jadi inovasi yang keren banget. Buat masalah interaksi yang kaku tadi, mereka menciptakan Gravity Gloves. Jadi nggak perlu lagi tuh jalan dekat-dekat atau nunduk-nunduk buat ngambil barang. Cukup tunjuk aja objeknya dari jauh, sentakin pergelangan tangan dikit dan whoosh, barangnya langsung terbang ke tangan kita. Intuitif, keren dan efisien banget. Terus, gimana ngatasin motion sickness? Mereka nggak maksa pemain buat jalan normal. Sebaliknya, mereka pakai sistem teleportasi. Pemain tinggal nunjuk ke tempat yang mau dituju dan zap, langsung pindah ke sana. Ini secara drastis ngurangin kebingungan di otak kita dan bikin permainan jadi jauh lebih nyaman. Solusi buat umpan balik yang kurang? Ya dibikin super jelas. Objek yang bisa kita interaksiin itu dibikin nyala-nyala dikit. Terus, waktu kita berhasil ngambil sesuatu, ada bunyi klik atau efek suara yang memuaskan. Nah, feedback sensorik kayak gini langsung ngasih tahu kita kalau aksi kita berhasil. Simple tapi efektif. Buat ngatasin masalah kebanyakan pilihan tadi, Valve bikin antarmuka atau UI yang pinter banget. Sistemnya cuma nampilin atau nyorot interaksi yang relevan aja di situasi tertentu. Rasanya kayak punya asisten pribadi yang bisikin, "Hey, fokus ke sini aja." Ini bener-bener ngebantu ngurangin beban pikiran pemain. Nah, semua solusi keren tadi itu bukan ide asal-asalan loh. Semuanya itu didasarin sama prinsip-prinsip desain interaksi yang udah terbukti. Yuk, kita lihat 3 konsep kunci yang bikin semua ini berhasil.
Pertama, ada istilah namanya affordance. Gampangnya gini, affordance itu adalah petunjuk dari sebuah benda tentang cara pakainya. Contohnya gagang pintu. Bentuknya seolah-olah ngajak kita buat narik atau muter. Nah, solusi Valve bikin benda-benda di game itu bersinar adalah contoh sempurna buat ningkatin affordance. Seolah-olah bendanya ngomong, "Hey, kamu bisa ngambil aku loh." Kedua, ada yang namanya mapping. Ini soal hubungan antara apa yang kita lakuin, kontrolnya, dan apa yang terjadi, efeknya. Harus nyambung. Gravity Gloves itu contoh mapping yang brilian. Gerakan nyentakin pergelangan tangan itu rasanya pas banget, nyambung banget sama aksi narik barang ke arah kita. Rasanya alami. Dan ketiga, tentu saja, feedback atau umpan balik. Seperti yang kita bahas barusan, suara dan cahaya yang muncul setelah kita ngelakuin sesuatu itu adalah bentuk feedback. Itu cara game bilang ke kita, oke, perintah diterima dan ini hasilnya. Ini penting banget buat ngebangun kepercayaan dan bikin interaksi jadi mulus. Jadi, apa dong hasil akhir dari semua perbaikan yang didasarin sama prinsip-prinsip desain ini? Mari kita lihat dampaknya secara nyata buat pengalaman pemain. Coba deh lihat bedanya, jauh banget kan? Sebelum ada perbaikan, game ini susah dipelajari, nggak efisien, dan pemain sering banget bikin kesalahan. Tapi setelah semua solusi desain tadi diterapin, semuanya berbalik 180 derajat. Gamenya jadi gampang dipelajari, efisien banget, dan tingkat kesalahan pemain turun drastis. Ini bukti nyata kekuatan desain interaksi yang bagus. Jadi, apa nih yang bisa kita ambil dari sini? Pertama, interaksi yang asik itu ngalahin grafis yang cuma cakep. Kedua, cara terbaik bikin desain yang intuitif itu adalah dengan meniru interaksi kita di dunia nyata. Ketiga, jangan pernah remehin kekuatan feedback. Dan terakhir, yang paling penting, selalu berempati sama penggunanya. Desainlah sesuatu dengan mempertimbangkan batasan fisik dan pikiran manusia. Oke, sebagai penutup, mari kita coba mikir ke depan. Valve udah berhasil naklukin motion sickness untuk VR generasi sekarang. Tapi, seiring teknologi makin canggih, mungkin nanti ada teknologi yang melibatkan indera peraba atau bahkan penciuman, kira-kira tantangan besar apa lagi ya yang harus dipecahkan sama para desainer? Nah, pertanyaan itulah yang bakal terus mendorong inovasi di masa depan. Terima kasih banyak udah menyimak.